Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum video ini dimulai, udah dimulai ya. Ya udahlah biarin. Sebelumnya saya pribadi ingin meminta maaf jika di video kali ini saya tidak menampilkan wajah saya atau bahasanya facecam karena keterbatasan media. Namun saya harap hal tersebut tidak menjadi masalah dalam menyampaikan materi. Oke, jadi kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi tentang pernikahan dan sedikit berkaitan dengan pandemi saat ini. Agar video ini tidak terlalu panjang, langsung saja kita menuju ke materinya. A few moments later. Oke teman-teman, yang pertama ada pengertian nikah. Apa sih itu nikah? Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah ialah ijab dan qabul yang menghalalkan perseteruan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebersamaan Allah. Nah, buat kalian yang jomblo, jadi gak usah khawatir ya guys, karena Allah sudah menciptakan sesuatu itu secara berpasang-pasangan. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan, ditakutkan lagi, oke? Oke teman-teman, ada juga nih hukum nikah yang A, mubah. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah. Artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Dikerjakan maka ada pahalanya, dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Yang B, sunnah. Adapun nikah hukumnya sunnah bagi orang yang sudah mampu memberi nafkah dan berkehendak untuk nikah. Yang C, wajib. Selanjutnya nikah itu wajib sesuai dengan faktor dan situasi. Contoh, jika kondisi seseorang sudah mampu memberi nafkah dan takut jatuh pada perbuatan zina, dalam situasi dan kondisi seperti itu wajib untuk menikah. Yang D, makruh. Hukum nikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan perkawinan telah mempunyai keinginan atau hasrat yang kuat tetapi belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah tanggungannya. Yang E, nikah menjadi haram bagi seseorang yang mempunyai niat untuk menyakiti perempuan yang dinikahinya. Selanjutnya ada rukun nikah. Yang pertama, wali. Jika ingin melaksanakan pernikahan harus mempunyai wali. Yang kedua, 2 orang saksi. Yang ketiga, mahar. Dan yang keempat, ijab qabul. Jika salah satu ini tidak ada, maka pernikahan dianggap tidak sah. Selanjutnya ada adab dan sunnah nikah. Yang pertama, khitbah atau lamaran. Yang kedua, walimah. Yang ketiga, mengumumkan pernikahan dengan gendang atau pesta. Yang keempat, mendoakan kedua pasangan pengantin, yaitu yang artinya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu dalam kebaikan dan memberkahimu dalam keburukan, serta mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Talak atau cerai. Apa sih itu talak? Talak secara bahasa berarti melepaskan ikatan. Kata ini adalah derivat dari kata ittalaq yang berarti melepas atau meninggalkan. Secara syar'i, talak berarti melepaskan ikatan perkawinan. Dalil dibolehkannya talak. Allah Ta'ala berfirman yang artinya talak yang dapat dirujuk 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Kemudian ada juga nih jenis-jenis talak atau beberapa macam talak. Yang pertama, talak sunni, yaitu seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan suci dan belum digaulinya. Yang kedua, talak bid'ah, yaitu seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid atau nifas atau suci namun sudah digaulinya atau ditalaknya 3 kali dengan 1 lafaz. Yang ketiga, talak bain,
yaitu talak yang menyebabkan seorang suami tidak memiliki hak rujuk lagi kepada suaminya. Bentuknya ada 5 macam. Yang pertama, ia mentalaknya dengan talak raj'i, akan tetapi ia tidak rujuk lagi kepadanya sampai habis masa iddahnya. Yang kedua, terjadi khulu, yaitu istrinya meminta cerai kepada dengan memberikan sejumlah uang atau materi. Yang C, kedua orang perantaranya menceraikan karena melihat tidak adanya kecocokan lagi di antara keduanya. Yang D, seorang suami mentalak istrinya sebelum menggaulinya. Yang E, talak ketiga, ia tidak boleh menikahinya sampai istrinya menikah lagi dengan laki-laki lainnya. Yang keempat, talak raj'i, yaitu talak yang masih bisa dirujuk oleh suaminya walaupun tanpa ridho istrinya. Yang kelima, talak syarih, yaitu talak yang tidak membutuhkan niat talak karena lafaznya sudah jelas dan nyata. Yang keenam, talak kinayah, yaitu talak yang membutuhkan niat talak karena lafaznya masih mengandung kemungkinan. Yang ketujuh, talak munajas dan talak mu'alak. Munajas adalah talak yang langsung dijatuhkan di tempat atau pada waktu itu juga, sedangkan talak mu'alak adalah talak yang masih dikaitkan dengan sesuatu, baik perkataan, perbuatan, waktu, dan sebagainya. Yang kedelapan, talak takhir, yaitu talak yang memberikan pilihan kepada pihak perempuan antara berpisahnya dengan atau tetap bersamanya. Yang sembilan, talak wikalah dan talak kitabah. Wikalah yaitu talak yang diwakilkan oleh penyampaian kepada orang lain, sedangkan kitabah adalah talak yang disampaikan melalui tulisan kemudian ditetapkan kepada pihak perempuan. Yang ke-10 atau yang terakhir, talak tahrim, yaitu seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, engkau haram bagiku. Cara untuk rujuk, walaupun cara rujuk berbeda-beda sesuai dengan talak yang dijatuhkan sang suami kepada istri pada materi yang sebelumnya, tapi secara garis besar rujuk bisa dilakukan dengan cara berikut ini. Pada dasarnya, semua ulama sepakat jika cara rujuk adalah dengan ucapan, baik itu dengan ucapan kalimat jelas seperti aku rujuk denganmu, atau dengan ucapan dengan makna tersirat seperti aku kembali padamu. Ada satu cara rujuk lainnya yang menimbulkan banyak perdebatan, yaitu cara rujuk dengan perbuatan seperti suami mencium istrinya. Beberapa ulama memiliki pendapat kalau cara ini nggak sah karena hakikatnya rujuk adalah mengembalikan ikatan pernikahan. Maka seperti akad nikah yang nggak akan sah kecuali dengan ucapan. Hal yang sama berlaku pada rujuk. Namun ulama lain berpendapat kalau rujuk dapat terjadi dengan perbuatan yang sertai niat. Jadi ketika seorang suami menyentuh istrinya secara intim atau mengajaknya berhubungan seksual dengan disertai niat untuk rujuk, maka keduanya rujukkan kembali. Mayoritas ulama fikih berpendapat seperti ini. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang pernikahan, talak, dan cara rujuknya ya guys. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab, tapi agar video ini tidak terlalu membosankan karena isinya materi-materi, pertanyaan ini saya akan jawab seperti menjawab pertanyaan Q&A. Langsung saja kita menuju ke pertanyaan yang pertama. A few moments later. Bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah? Gimana ya guys ya? Mungkin yang pertama, saling memaafkan apabila ada kesalahan atau kesalahpahaman. Kemudian yang kedua, kita saling menghormati tuh satu sama lain. Banyak hal yang diantaranya menghormati kesibukan masing-masing, menghormati hal yang tidak disukai, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga, kita saling melindungi dan mengingatkan untuk kebaikan atau bila ada dalam khilaf tuh guys. Yang keempat, saling musyawarah aja kali ya untuk menyelesaikan suatu masalah atau melakukan sesuatu itu sebaiknya didiskusikan dulu, dimusyawarahkan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua pasangan tersebut.
Yang terakhir kayaknya saling menjaga diri aja ya guys, supaya timbul rasa percaya antara keduanya gitu, tidak ada rasa cemburu. Mudah-mudahan di kelima cara tersebut bisa menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Oke, next, pertanyaan kedua. Bagaimana menyikapi pernikahan tanpa restu orang tua dan mengatasnamakan cinta? Waduh, ini susah ini guys, karena kata pepatah itu kalau cinta sudah melekat, gula merah rasa coklat. Kalau udah jatuh cinta tuh waduh, rasanya dunia milik berdua, yang lain ngontrak guys. Tapi tetap saja ridho orang tua itu ridho Allah juga, seperti di dalam hadis, ridho Allahi fi ridhol walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Jadi yang pertama itu harus didahulukan adalah ridho ya guys ya. Di dunia ini nggak ada yang orang tua yang mau anaknya itu menderita. Jadi orang tua pasti menginginkan anaknya bahagia. Makanya dari itu ridho yang pertama. Oke, lanjut pertanyaan ketiga ya guys ya. Akhir-akhir ini kita lihat fenomena efek pandemi, banyaknya angka perceraian dan perselingkuhan. Silahkan jelaskan kenapa bisa terjadi dan faktor apa yang menyebabkannya. Menurut saya pribadi nih guys ya, faktor utamanya tuh faktor ekonomi, karena adanya pembatasan aktivitas sosial dan lockdown, sehingga banyak perusahaan yang secara terpaksa memberhentikan pegawainya. Nah, efek dari dampak itu tuh orang-orang jadi cuma di rumah aja, dan lama-kelamaan akan timbul percekcokan masalah ekonomi dalam keluarga. Akan timbul berbagai masalah dalam keluarga karena ekonominya menurun, sehingga berakibat pada perceraian dan perselingkuhan tuh guys. Kita berdoa aja semoga efek pandemi saat ini cepat berakhir ya guys ya. Berakhir dengan waktu yang secepat-cepatnya, dan semuanya kembali normal dan menjadi lebih baik. A few moments later. Oke, next, pertanyaan terakhir. Apa pendapat Anda tentang poligami dan bagaimana menyikapinya? Oke, menurut saya pribadi tentang poligami menurut saya ya wajar-wajar aja ya guys ya. Lagi pula poligami juga diperbolehkan dalam Islam, asalkan seseorang tersebut dapat bersikap adil. Jika tidak dapat berlaku adil, seharusnya tidak perlu berpoligami gitu. Jadi pandangan tentang poligami itu adalah hal yang wajar menurut saya guys ya. A few moments later. Pengertian makanan halal. Makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Kemudian, syarat makanan dan minuman untuk orang muslim adalah yang pertama, halal. Halal cara mendapatkannya, halal karena cara pengolahannya, dan halal karena zatnya. Yang kedua, thayyib, artinya baik bagi tubuh dan kesehatan, tidak mengandung formalin, pewarna zat atau yang lain-lainnya. Jenis makanan dan minuman yang dihalalkan. Yang pertama, halal karena zatnya. Contohnya seperti nasi, susu, telur, dan lain-lain. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Contohnya didapatkan dengan cara tidak mencuri atau menipu dan lain-lainnya. Yang ketiga, halal karena proses atau cara pengolahannya. Contohnya seperti hewan disembelih dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, terjaga kesehatannya sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang ketiga, rezeki yang diperoleh membawa berkah dunia akhirat.
serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Jenis makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, haram lizatihi. Contohnya daging babi, darah, khamar atau minuman keras, semua jenis burung yang bercakar, yang dengan cakarnya ia menyengkram atau menyerang mangsanya. Semua binatang buas yang bertaring, binatang yang diperintahkan supaya dibunuh, binatang yang dilarang untuk dibunuh, binatang yang buruk atau menjijikan, semua makanan yang bermudarat terhadap kesehatan manusia, apalagi kalau sampai membunuh diri, baik dengan segera maupun dengan cara perlahan. Yang kedua, haram li ghairihi. Contohnya bangkai, kecuali ikan, belalang, dan janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Binatang disembelih untuk sesaji, binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah, jalalah, atau binatang yang sebagian besar makanannya adalah fases atau kotoran manusia atau hewan lain, atau najis, makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara yang zalim, semua makanan halal yang tercampur najis. Akibat dari memakan makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol. Yang ketiga, makanan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan. Yang keempat, makanan dan minuman yang haram memubazirkan harta. Yang kelima, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang keenam, menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi dan dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Saya Rafiq Masruham, pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.